Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurilia Anggreni, Lokal 4 APAI, jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang diberikan oleh Ibu dosen pada mata kuliah materi PAI 2. Soal yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu agama. Agama menghasilkan dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, agama berasal dari dua kata, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi maksudnya, agama berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dan dapat memberikan ketentraman dan menjauhkan dari kekacauan. Kemudian pengertian yang kedua, agama berasal dari kata gam yang berarti pergi, dan setelah mendapat imbuhan atau akhiran dari a, artinya menjadi jalan. Jadi maksudnya di sini adalah agama yaitu jalan yang ditempuh oleh manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi asas terpenting dari adanya agama yaitu bahwa kepercayaan adanya Tuhan yang disembah. Mengapa manusia membutuhkan agama? Karena agama merupakan pedoman, petunjuk, ataupun panduan hidup manusia di dunia. Kemudian kebutuhan manusia terhadap agama, yang pertama, secara naluri manusia mengakui adanya kekuatan dalam kehidupan di luar dirinya. Nah, di sini dapat kita lihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup seperti mendapat musibah, bencana, dan lain-lain. Disinilah manusia membutuhkan pertolongan kepada Yang Maha Kuasa yang dapat membebaskannya dari keadaan tersebut. Nah, disinilah manusia membutuhkan agama untuk meminta pertolongan kepada Sang Kholiknya. Yang kedua, fitrah manusia yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya. Kemudian yang ketiga, kelemahan dan kekurangan manusia. Nah, di balik kelebihan manusia, manusia juga memiliki kekurangan. Disinilah manusia membutuhkan agama untuk mengetahui apa yang tidak diketahuinya dan untuk memecahkan masalah apa yang tidak bisa dipecahkannya. Nah, kemudian yang keempat, manusia tidak terlepas dari tantangan, baik itu dari luar maupun dari dalam, yang berupa hawa nafsu dan bisikan setan, dan juga rekayasa manusia untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Dengan adanya agama di sini, tentu manusia akan kuat imannya, dapat menahan hawa nafsu, dan juga selalu dilindungi oleh Sang Penciptanya. Kemudian, soal yang kedua. Perkembangan politik, pendidikan, dan hukum saat ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan ataupun kurang baik. Yang pertama, perkembangan politik. Saat ini, politik hanya mementingkan kekuasaan, hanya mementingkan diri sendiri, tidak mensejahterakan masyarakat, dan juga masih banyak yang bersikap kotor ataupun korupsi. Kemudian perkembangan hukum. Hukum saat ini banyak yang membicarakan hukum bisa dibeli oleh orang yang mempunyai nama, jabatan, uang banyak, aturan-aturan negara bisa dilanggar. Kemudian perkembangan pendidikan. Pendidikan saat ini masih kurang baik karena prasarana maupun sarana media pembelajaran di sekolah-sekolah masih banyak yang belum tercukupi. Dan begitu juga dengan kurikulum, banyak guru-guru yang belum bisa menjalankannya di sekolah-sekolah. Tetapi dengan adanya perkembangan media sosial ataupun teknologi, di sini sangat membantu aktivitas pembelajaran karena bisa mengakses informasi secara cepat dan juga. Seterusnya saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Baik, sebelum saya menjelaskan pada intinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu dekadensi moral.
Dekadensi moral yaitu suatu kemerosotan moral yang terjadi pada seseorang yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dekadensi moral yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Contohnya saja seperti pencurian, perampokan, perzinaan, pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, perjudian, dan lain-lain. Nah, semua itu tentu membawa dampak buruk bagi masyarakat, bahkan banyak memakan korban. Banyak sekali faktor penyebab kemerosotan moral yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, yang pertama, pengaruh budaya asing yang tidak baik. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Yang keempat, rusaknya media sosial. Dan yang kelima, kurangnya pengetahuan agama. Faktor yang kelima tentu sangat berpengaruh terhadap dekadensi moral, karena menurunnya pengetahuan agama akan berakibat pada menurunnya moral seseorang. Dengan memperluas wawasan dan pengetahuan, tentu sangat berguna untuk menyaring pengaruh buruk yang masuk dari lingkungan, dan juga meningkatkan pengetahuan agama, meningkatkan keimanan dan takwa, dan kesadaran dari diri manusia itu sendiri, guna untuk memperkuat ajaran agama Islam, meningkatkan moral pada diri manusia.